Ya, shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi kita akan PA ya. Bukan hanya sekedar khotbah, tapi kita adalah PA ya. Dari kitab Kejadian. Kita mulai kitab Kejadian supaya saudara juga bisa punya pengetahuan banyak. Dengan pengetahuan itu maka muncullah iman. Iman yang timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya. Saya memberikan tema Allah pencipta yang sempurna. Ya. Jadi ketika kita mengerti bahwa Allah adalah pencipta yang sempurna, maka saya rindu kita mengikuti apa yang direncanakan oleh Tuhan. Sebab seluruh rencana Tuhan itu pasti sempurna. Dia tidak akan membuat rencana yang salah. Dia tidak akan pernah membuat rencana yang gagal. Dia tidak akan pernah merencanakan hal-hal yang sia-sia. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan memahami bahwa Allah adalah pencipta yang sempurna, maka seharusnya kita mengikuti seluruh kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Kita sudah mengetahui bahwa penulis kitab Kejadian adalah Musa, ya. Musa. Sebenarnya kalau dihitung dari awal itu mungkin lebih daripada ya 500 tahun. Ya, karena ditulis di situ tahun 500 ya. Tapi sebelum Masehi. Tapi saya kira kalau dihitung-hitung mulai dari Kejadian menjadikan manusia, ya saya tidak tahu mulai hitungannya bagaimana. Sebab saya sudah pernah hitung-hitung itu mulai dari mulai dari air bah sampai kepada Abraham itu hampir 500 tahun. Ya. Hitung nanti dari keturunan-keturunan, ya. Jadi kita sudah mengetahui bahwa penulis kitab Kejadian adalah Musa yang setelah orang Israel menjadi banyak. Kemarin saya katakan tujuannya adalah supaya orang Israel mengerti dan mengetahui bahwa Allah mereka adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itu adalah Allah yang hidup, yang mengutus Musa untuk membebaskan mereka dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian. Jadi ada kemungkinan besar bahwa Musa menuliskan itu sebagai penguat untuk menjelaskan bahwa Musa adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Dengan Tuhan memberikan kisah dari awal sampai kepada nenek moyang mereka yang bernama Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya. Saya sudah menjelaskan tentang pengilhaman kitab Kejadian bagi Musa. Ya. Jadi Musa itu berulang-ulang bertemu dengan Tuhan. Memang tidak dicatat bagaimana Tuhan bertemu dengan Musa untuk mengungkapkan kitab Kejadian. Tetapi di kitab Keluaran kita menemukan bahwa Tuhan berbicara kepada Musa mengenai membuat kemah pertemuan, mengenai hukum 10 hukum, dan mengenai peraturan-peraturan. Nah, di dalam bagian itu kemungkinan besar juga bahwa Tuhan berbicara kepada Musa untuk menuliskan tentang kitab Kejadian. Itulah sebabnya Musa lah penulis kitab Kejadian. Ya, puji Tuhan. Jadi Tuhan berbicara, itu sebabnya Alkitab adalah firman Tuhan. Karena memang Tuhan yang berbicara kepada orang Israel. Tujuan Tuhan adalah supaya mereka mengerti bahwa Tuhanlah yang mengutus Musa, yang saya katakan kemarin, ya. Nah, kitab Kejadian secara struktur, ya, kitab Kejadian itu ada 50 pasal. Kitab Kejadian itu secara struktur atau bangunan itu terbagi dengan 2 bagian. Ya.
Kitab Kejadian itu secara struktur hanya terbagi dengan dua bagian. Bagian yang pertama adalah Kejadian 1 pasal 1 sampai pasal 11, yaitu awal penciptaan sampai kepada Abraham. Ya. Jadi makanya akhir dari pasal 11 itu ditulis bahwa sampai kepada memperanakkan Abraham. Ya. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 11. Bagian yang kedua adalah pasal 12 sampai pasal 50. Ya. Itu bicara soal dari Abraham sampai kepada keturunannya, di mana Allah berjanji terhadap Abraham, kalau Abraham mau keluar dari sanak saudaranya, maka dia akan menjadikan Abraham bangsa yang besar, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Jadi Allah adalah Allahnya Abraham dan seluruh keturunannya yang dibicarakan dari keturunan Sarah, maka mereka adalah umatnya Tuhan. Jadi dari struktur ini kita jelas mengerti, memahami bahwa memang kitab Kejadian itu dicatat untuk menjelaskan, memahami tentang Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang telah mengutus Musa untuk menyelamatkan mereka. Karena itu saudara lihat pasal 1 sampai pasal 11 itu secara umum, penciptaan secara umum, mengapa manusia jatuh dalam dosa, mengapa manusia berdosa, mengapa hanya Abraham yang dipilih. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa struktur kitab Kejadian itu hanya dibagi dengan dua bagian. Nah, tujuannya adalah supaya mengingatkan, memahami orang Israel itu mengerti bahwa Allah adalah Tuhan mereka yang mengutus Musa kepada mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ya. Kita masuk kepada kitab Kejadian pasal 1 ayat yang pertama. Isinya saya sudah tulis di situ. Ya, kita baca sama-sama 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Ya, salah. Ternyata salah. Jadi itu bukan pada mulanya adalah firman. Saya kira sudah ngantuk. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, itu isinya pasal yang pertama ayat 1. Saya berikan di situ huruf tebal, pada mulanya. Ya. Saya ingin mengajak saudara untuk berpikir kata ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Apakah kata pada mulanya menjelaskan pada mulanya Allah menciptakan segala sesuatu, atau hanya menjelaskan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya yang ada di dalam dunia ini? Ya, ini ada dua perbedaan masalahnya. Ya. Kalau pada mulanya Allah menciptakan segala sesuatunya, berarti termasuk yang di sorga. Ya, yang maksudnya begitu. Tetapi kalau pada mulanya Allah menciptakan yang ada di bumi ini juga penting kita pahami. Ya, sebagai pertanyaan. Ya, menurut saudara apa? Apakah pada mulanya Allah menjelaskan tentang Allah? Mulanya Allah menciptakan segala sesuatu di langit, di bumi, di surga. Ya.
Atau hanya menjelaskan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya yang ada di langit dan di bumi ini, bukan di surga, bukan di tempatnya Allah bertata. Ya. Ini menjadi sebuah renungan. Ini hanya pertanyaan untuk menambah wawasan kita saja. Ya. Ini hanya sebuah pertanyaan untuk menambah wawasan kita saja. Ya. Sebab kalau kata pada mulanya adalah permulaan penciptaan segala sesuatu, maka malaikat diciptakan setelah manusia ada. Ya kan? Kalau pada mulanya itu berbicara tentang permulaan segala ciptaan, maka manusia diciptakan dulu, baru malaikat. Ya. Jadi, sebab kalau kata pada mulanya adalah permulaan penciptaan segala sesuatu, maka malaikat diciptakan setelah manusia ada. Iblis juga diciptakan setelah manusia ada. Atau iblis ada setelah manusia ada. Kalau pada mulanya itu berbicara tentang segala sesuatu diciptakan oleh Allah, itu pada mulanya adalah penciptaan itu. Ya. Tetapi kalau kata pada mulanya adalah permulaan penciptaan langit dan bumi beserta isinya saja, maka segala ciptaan yang ada di sorga tidak ikut. Bisa saja malaikat sudah ada sebelum langit dan bumi diciptakan. Ya. Bisa saja iblis sudah ada sebelum langit dan bumi dan manusia diciptakan. Jadi ada perbedaannya di situ. Itulah sebabnya perlu ada sebuah pertanyaan yang saya buat tadi. Apakah kata pada mulanya itu adalah penciptaan di langit, di bumi, tidak termasuk di sorga, atau termasuk di sorga? Itu sebuah pertanyaan, tapi tidak bisa dijawab. Itu semua hanya menambah wawasan, tapi tidak ada jawabannya. Sebab Alkitab tidak mencatat kapan malaikat diciptakan, kapan setan mulai ada, diciptakan atau jatuh. Malaikat yang jatuh sebagai berdosa, saya tidak tahu jawabannya. Sebab tidak ditulis di dalam Alkitab. Kalau ada yang tahu jawabannya, itu menurut saya sok tahu. Ya. Kalau menurut saya, kalau ada yang bisa jawab malaikat diciptakan kapan, iblis diciptakan kapan, iblis jatuh dari malaikat, itu menurut saya sok tahu. Karena tidak ada dicatat di dalam Alkitab. Ya. Yang pasti malaikat ada. Ya, itu pasti itu. Karena Alkitab mencatat. Iblis ada. Ya, pasti ada. Kerjaannya iblis itu adalah menjatuhkan manusia, merusak moral manusia. Tetapi tidak tahu kapan diciptakan. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu jawabnya. Karena sekali lagi kitab Kejadian ditulis bukan untuk menjelaskan secara detail, tetapi supaya orang Israel tahu bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang mengutus Musa kepada mereka untuk melepaskan mereka dari tanah Mesir. Jadi saudara, kalau ada orang mulai menjelaskan tentang apa dan apa dari kitab Kejadian ini, kita bisa menjawab dengan baik, ya. Kalau ada bicara soal malaikat, iblis, ya, kecuali yang dicatat Alkitab dan memang manusia adalah
sasaran iblis untuk rusak dengan hubungannya dengan Allah, ya saya tidak tahu. Kalau kapan diciptakan saya tidak tahu. Kitab Kejadian ditulis supaya orang Israel tahu bahwa Tuhanlah yang mengutus Musa. Sekali lagi, saya berpikir bahwa memang seperti itu. Dari strukturnya kita bisa lihat, dari penulisnya yang adalah Musa, kita bisa mengerti mengapa kitab Kejadian ditulis. Ya. Ayat 2. Ya. Kita membaca ayat yang kedua. Kalau ayat yang pertama kita tidak banyak, tidak ada ahli tafsir di situ ya. Yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Itu tulisan ayatnya yang kedua. Ya. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini isinya ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong, titik koma. Ya. Bukan koma, titik koma. Gelap gulita menutupi samudra raya, koma, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Ya. Belum berbentuk, ya, bumi belum berbentuk dan kosong, bagian tulisan yang putih, belum berbentuk dan kosong karena memang masih gelap gulita. Ya. Ini ya, gelap gulita menutupi samudra raya. Yang namanya gelap gulita susah untuk menuliskan bentuk, hanya Tuhan yang tahu. Ya. Ya memang belum berbentuk dan kosong karena memang masih gelap gulita. Tetapi roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Karena memang belum selesai diciptakan. Jadi masih ada roh Allah di sana melayang-layang. Tentu menguasai dan mengatur karena masih proses penciptaan. Ya. Karena ada orang yang mengatakan bahwa kosong, bumi belum berbentuk dan kosong. Itu ada orang mengatakan bahwa iblis merusak ciptaan Allah yang indah, yang baik itu. Nah, kalau menurut saya, ayat ini tidak sedang menjelaskan bahwa iblis merusak langit dan bumi yang diciptakan oleh Allah itu. Ya. Ayat ini jelas memang langit dan bumi belum selesai diciptakan. Karena belum ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Jadi bumi belum berbentuk dan kosong. Ya memang karena dia sedang ditutupi kegelapan. Ya. Gelap gulita dan belum selesai diciptakan. Air masih menutupi samudra raya, masih menutupi dasarnya. Ya. Jadi bukan iblis yang membuat gelap gulita itu. Memang pada awalnya ada air dan gelap gulita. Makanya kita tidak melihat hari ke-8 Allah menciptakan air. Hari ke-9 Allah menciptakan gelap gulita. Tidak ada. Atau di hari kedua, hari pertama tidak ada. Jadi hari pertama yang diciptakan adalah terang. Gelapnya sudah duluan ada. Jadi terang itu ada, kemudian memisahkan gelap. Ya. Jadi tidak ada. Ya. Jadi itu yang penting kita pahami. Jangan sampai kita terjebak dengan debat teolog. Ya. Sebab saya pernah dibuat debat tentang ini waktu saya masih duduk sekolah Alkitab atau teologi itu. Ya. Antara ayat 1 dan 2 ada senggang waktu. Ya, menurut mereka sehingga terjadi seperti itu. Tetapi menurut saya kitab Kejadian ayat 1 itu adalah tema pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, pasal
1 ayat 2 dan seterusnya itu adalah prosesnya bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi yang sedang kita duduki sekarang ini. Ya, karena itu saudara, saya melihat memberikan tema tadi, ciptaan Allah itu sempurna. Jadi dia tidak menciptakan langit dan bumi langsung ada seperti ini. Tidak, tapi dia ciptakan dulu dasarnya, kemudian diciptakan terang dan gelap, gelap sudah memisahkan gelap. Kemudian dia bisa mengatur terang itu siang 12 jam, diatur malam 12 jam. Itu adalah ciptaan yang sempurna yang saya maksudkan. Jadi dia tidak membuat sebuah ciptaan yang langsung begitu tanpa tanggung jawab. Tapi Tuhan membuat sebuah ciptaan dengan seluruh ciptaannya itu harus bertanggung jawab terhadap firman Tuhan. Ketika Tuhan berkata maka jadilah terang, terang itu jadi. Tidak boleh habis terang itu sebelum Tuhan mencabutnya. Ya. Terang tidak akan habis sampai Tuhan mencabutnya. Ya. Kenapa saudara? Karena memang karakter yang dibuat oleh Tuhan, ciptaan itu seperti itu. Ya. Bumi belum berbentuk bukan karena dirusak oleh iblis, tetapi karena belum selesai diciptakan. Ya. Bumi yang belum berbentuk dan kosong itu adalah bumi dasar. Ya, bumi dasar maksudnya itu ibarat kalau orang mau menggambar dasarnya ada bukunya dulu, ada itunya dulu, atau bahan dasar dari bumi yang sedang ingin dikreasi oleh Tuhan. Jadi bumi yang sedang mau dikreasi itu adalah bumi yang ditutupi oleh samudra raya dan ditutupi oleh kegelapan. Nanti setelah itu baru Tuhan berkreasi hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Makanya saya menulis bumi dasar atau bahan dasar dari bumi yang akan dibentuk oleh Tuhan. Kemudian dibentuk oleh Allah satu persatu. Mulai hari pertama sampai hari yang ke-6. Ya. Tuhan sebenarnya bisa membentuk dunia ini seperti yang sekarang ini, sekaligus dia berkata semuanya ada. Semua yang ada di pikiran saya ada. Sebenarnya Tuhan bisa. Tetapi tidak setiap pribadi itu, tidak setiap benda itu bertanggung jawab kepada Tuhan. Tapi ketika dia menciptakan segala sesuatunya itu dengan secara detail, karakternya ada, maka kita mengerti bahwa Tuhan memang pencipta yang sempurna. Ya, memang dia pencipta yang sempurna. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya berkata dengan tema itu, Allah itu adalah pencipta yang sangat sempurna. Saya heran, sebenarnya Tuhan bisa, tidak perlu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Tuhan bisa langsung membuat langit dan bumi seperti yang ada sekarang. Ada segala isinya, ada semuanya. Tuhan bisa buat langsung seperti itu. Dia berfirman, maka semua jadi. Sebenarnya bisa. Tapi Tuhan tidak melakukan seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita bertanggung jawab dengan segala ciptaannya itu, bertanggung jawab kepada firman yang pertama kali dia sebutkan. Ya. Jadilah terang. Maka terang itu jadi. Terang tidak boleh hilang sebelum Allah mencabutnya. Karena dia harus bertanggung jawab kepada firman yang disampaikan oleh Allah. Jadilah terang. Maka terang itu jadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari kedua dia memisahkan antara air di atas bumi
dan air di dalam bumi atau di permukaan bumi atau di dalam bumi, ya. Jadi kita tidak heran saudara, dari ayat ini kita bisa melihat kenapa ketika air bah turun, ya, air bah itu turun, itu hujan datang dan dari bumi juga memancar air, karena memang pada awalnya pada awalnya langit bumi ini memang dipenuhi dengan air. Memang cuman Tuhan membuat cakrawala memisahkan air dengan air, kan? Makanya ada cakrawala yang kosong, ruangan kosong ini. Ya. Jadi saudara melihat ketika air bah itu datang, maka itu dikembalikan ke bumi. Air itu dikembalikan ke bumi dengan datangnya hujan. Ya. Jadi itu bukan ciptaan baru. Bukan. Ya, air penuh dengan bumi itu bukan ciptaan baru, karena awalnya memang sudah ada, saudara. Jadi saudara lihat sempurnanya Allah menciptakan segala sesuatunya itu, ya. Air itu ada di atas sana, ya. Walaupun kita mengerti teori sekarang ada air di atas, hujan turun, itu karena ada penguapan, kemudian tapi kita harus mengakui juga firman Tuhan berkata Allah memisahkan air dengan air. Ya. Itu dibuat cakrawala. Mungkin siklusnya itu penguapan dari bumi naik ke sorga. Bukan ke sorga, ke langit. Dan di langit sana mengembun jadi batu es. Kemudian gravitasi bumi menariknya. Akhirnya dia jatuh sebagai hujan. Karena itu teori waktu kita belajar di sekolah, ya kan? Tetapi kita harus mengakui memang ada air yang Tuhan taruh dulu di atas bumi. Saudara, lihat sekali lagi, Tuhan itu menciptakan sempurna, ya. Yang kalau kita bisa melihat ini, saya percaya manusia adalah tujuan ciptaan Allah, ya. Saya yakin bahwa tujuan Allah menciptakan segala sesuatunya itu untuk manusia, yang artinya manusia juga diciptakan Allah dengan sempurna. Kalau kita adalah anak-anak Allah, maka saya percaya seluruh rencana Allah di dalam hidup kita pun adalah ciptaan Allah yang sempurna. Ini perlu diperhatikan. Ya. Seluruh rencana Tuhan terhadap engkau tidak perlu engkau sesali, sebab seluruh rencana Tuhan terhadap kita adalah sempurna. Kalau ada yang tidak sempurna, itu karena kita menyimpang dari rencana Tuhan yang semu. Ya. Kalau ada yang tidak sempurna yang diciptakan oleh Tuhan, itu karena manusia memberontak terhadap rencana Tuhan yang semula. Jadi saudara perhatikan, sekali lagi saya memberikan tema ini, Allah menciptakan secara sempurna. Kita perlu mengaplikasikan ke dalam diri kita. Ya. Itu hari pertama dan hari kedua. Kemudian kita melihat hari ketiga Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Itu juga punya karakter-karakter tersendiri. Ya. Kita menemukan sampai kepada hari ke-6 yang kemudian Allah menjadikan manusia. Manusia juga tidak diciptakan. Allah tidak menciptakan manusia seperti Dia menciptakan pohon. Allah tidak menciptakan manusia seperti Dia menciptakan ikan. Allah tidak menciptakan manusia seperti Dia menciptakan binatang. Tetapi Allah menciptakan manusia secara khusus. Ya. Ini saudara lihat bagaimana Tuhan menciptakan itu dengan sempurna. Ya. Itulah sebabnya kita mengerti bahwa manusialah tujuan ciptaan itu. Ya.
Manusialah tujuan ciptaan itu. Karena bagaimana saudara? Hari pertama sampai hari yang kelima Tuhan hanya berfirman. Tetapi ketika pada hari yang keenam Allah menciptakan manusia, Dia membentuk manusia dari debu tanah. Ya. Dia tidak mengatakan jadilah manusia. Oh, bisa. Tentu bisa. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu, tapi Tuhan membuat manusia dari debu tanah dan membentuknya. Kemudian Dia menghembuskan napas hidup dalam hidupnya. Dan manusia itu menjadi hidup. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Manusia dan Allah ada hubungan yang spesial. Ada hubungan yang sangat erat. Ada hubungan yang sangat tidak bisa diabaikan. Tetapi sayang, ya, dosa membuat roh Allah dari hidup kita keluar. Nah, sekali lagi saya ingin menjelaskan tentang bagaimana Allah menciptakan secara sempurna. Dia tidak menciptakan langit dan bumi sekaligus isinya. Bukan Tuhan tidak bisa. Bisa. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Dia melakukan penciptaan. Ada hari pertama Dia ciptakan terang. Ada hari kedua Dia ciptakan cakrawala. Dan hari ketiga, keempat, dan kelima. Ada juga hari keenam Dia menciptakan secara khusus. Dia menciptakan manusia dari debu tanah yang kemudian Dia hembuskan napasnya. Maka jadilah napas hidup. Jadilah manusia Adam. Tetapi ada lagi yang lebih aneh lagi. Dia menciptakan seorang perempuan dengan dari tulang rusuk. Dia tidak menjadikan seorang perempuan dari debu tanah. Tapi Dia menciptakan seorang perempuan dengan mengambil tulang rusuk seorang laki-laki. Dan mengambil dagingnya untuk menutupi tulang itu. Dia tidak mengambil dari tanah kembali. Wow. Dan kita mengerti memang Tuhan sempurna dalam merencanakan. Karena memang perempuan itu harus menjadi satu dengan laki-laki. Dia adalah daging dari daging seorang laki-laki. Dia adalah tulang dari tulang seorang laki-laki. Karena itu perempuan itu adalah miliknya seorang laki-laki. Jangan miliknya dua orang laki-laki, ya. Ya. Harus miliknya seorang laki-laki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi Allah kita adalah Allah yang menciptakan dengan sempurna. Jangan ragu, jangan takut. Ikutilah rencana Tuhan. Hiduplah di dalam rencana Tuhan. Karena lewat PA ini kita mengerti Tuhan adalah pencipta yang sempurna. Dia adalah pencipta yang luar biasa. Dia tidak sembarangan menciptakan. Dia adalah pencipta yang sangat sempurna. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari kita berdoa.